Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin kentang Mustafa. Semua pasti tahu ya, kentang Mustafa itu adalah makanan yang enak banget. Dan ini tuh tahan lama insya Allah. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah siapkan 2 kg kentang yang sudah aku kupas dan juga aku sudah serut memanjang seperti ini. Ini pakai parutan wortel. Ukurannya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Insya Allah pas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kentang ini sebelum kita goreng wajib dicuci dulu sampai bersih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya kapur sirih, silahkan nanti direndam dulu sebelumnya menggunakan kapur sirih. Nah, kentangnya sudah bersih, lalu kita panaskan minyak secukupnya. Ini aku pakai minyaknya agak banyak ya teman-teman. Kemudian kalau minyaknya sudah benar-benar panas, langsung aja kita masukkan kentangnya secukupnya. Jadi kalau minyaknya sudah panas itu akan mengeluarkan bunyi yang seperti tadi teman-teman. Setelah beberapa detik, langsung aja kita rendam semua bagian kentangnya. Semua supaya terendam ya teman-teman. Untuk matang yang sempurna, teman-teman bisa bantu aduk lagi menggunakan spatula seperti ini. Dan kalau sudah kokoh bisa dibalik ya teman-teman, jadi nanti warnanya itu bisa merata, kematangannya juga bisa pas. Kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat. Jadi nggak perlu sampai coklat yang benar-benar coklat tua gitu, sampai golden brown aja. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama sampai semua kentangnya habis tergoreng ya teman-teman. Dan untuk kentang yang sudah selesai kita goreng, jangan terkena angin yang terlalu over. Kemudian ini juga kita tiriskan sampai minyaknya itu benar-benar tiris ya. Untuk bumbunya di sini aku pakai 20-25 buah cabai merah, 10-15 buah cabai rawit, 8 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan juga ada asam jawa yang diseduh menggunakan sekitar 3 sendok makan air. Langkah pertama, siapkan air mendidih, kemudian kita akan rebus dulu cabenya ini selama beberapa saat sampai nanti dia agak layu. Tujuannya supaya nanti merah yang kita hasilkan dari cabai itu bisa merona gitu ya teman-teman. Jadi warna kentang Mustafanya itu bisa lebih cantik. Kalau sudah layu seperti ini, sudah matang cabenya, kemudian kita angkat. Kemudian ini juga kita tiriskan sampai nanti airnya itu agak berkurang. Oke, selanjutnya aku sudah siapkan gelas blender. Di sini akan kita haluskan perbumbuannya. Ada cabai merah, cabai rawit, kemudian ada bawang putih dan bawang merah. Kemudian ini akan kita haluskan sampai benar-benar halus. Nanti hasilnya seperti ini. Dan ini akan kita olah ya teman-teman bumbunya. Siapkan wajan, kemudian kita tumis. Bumbunya ini sampai matang. Untuk membersihkan bagian gelas blendernya, aku tambahkan sedikit air. Dan kita masak sampai airnya ini surut dulu teman-teman. Ketika airnya sudah surut, kemudian kita tambahkan secukupnya minyak. Jangan terlalu banyak karena nanti di kentangnya itu masih ada kandungan minyaknya teman-teman. Jadi nanti dia mengeluarkan minyak sendiri. Dan kita akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, sempurna, benar-benar tanek gitu ya. Kita bantu aja aduk menggunakan spatula supaya nanti kematangannya bisa merata. Dan untuk bumbu aromatiknya di sini aku menambahkan daun jeruk sebanyak 5 lembar dan juga aku menggunakan daun salam. Untuk seasoningnya di sini ada garam, aku pakai 1 sendok teh. Nah ini dia tadi aku tambahkan daun salam kurang lebih sekitar 2 lembar aja. Dan ada kaldu ayam, aku pakai 1 sendok teh. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah setelah itu kita tambahkan dengan larutan air asam jawa kurang lebih sekitar 3 sendok makan ya airnya tadi teman-teman. Agak dibejek-bejek gitu. Kemudian diambil bijinya dan kita masukkan aja ke dalam bumbunya seperti ini. Nah, di part ini teman-teman wajib mengoreksi rasanya. Kalau misalnya tambah garam atau tambah kaldu, silahkan. Kemudian aku juga menambahkan sebanyak 100 gram gula pasir.
kita masak sampai dia benar-benar menyatu dan nanti akhirnya itu pecah minyak teman-teman. Jadi pecah minyak itu adalah salah satu tanda bahwa bumbu yang kita masak itu sudah benar-benar tanak. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti nggak ketinggalan video aku terbaru lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Nah, ini bumbunya sudah tanak, sudah pecah minyak, jadi dia sudah benar-benar matang sempurna dan sudah aku koreksi rasanya. Setelah itu bumbu ini akan kita diamkan sampai dia benar-benar suhunya dingin dan suhu ruang gitu teman-teman, jadi nggak boleh masih ada anget-angetnya. Ini adalah hasil dari kentang yang sudah digoreng sampai crispy dan renyah banget. Kemudian untuk pelengkapnya aku juga menambahkan 250 gram kacang yang sudah digoreng hingga matang. Kalau kacangnya ini opsional, teman-teman boleh pakai dan boleh di skip juga ya. Oke, kita siapin wadah besar dan masukkan bumbu yang sudah benar-benar dingin, sudah benar-benar di suhu ruang di dalam baskomnya tadi. Langsung aja kita campurkan kentang yang sudah digoreng sampai crispy, sampai garing banget gitu. Tambahkan lagi dengan kacangnya dan ini akan kita aduk-aduk sampai bumbunya menyatu dengan kentang dan juga kacangnya. Nah, di part ini teman-teman wajib kerja cepat ya supaya kentang yang kita bikin itu tidak terkena angin. Jadi nanti bisa menyebabkan dia gampang melempem. Hasilnya seperti ini teman-teman, warnanya cantik banget. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya kentang Mustafa yang warnanya merah merona, cantik banget. Dan ini dijamin kriuk teman-teman. Gurih, pedas, manis, pokoknya enak banget. Pakai nasi anget apa dicemilin gitu aja udah maknyus pokoknya. Supaya tahan lama, kentang Mustafa ini wajib banget disimpan di dalam toples atau wadah yang kedap udara ya teman-teman. Jadi nanti dia lebih awet. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.